Kebohongan adalah jenis penipuan dalam bentuk pernyataan yang tidak benar, terutama dengan maksud untuk menipu orang lain, dengan niat untuk menjaga rahasia atau reputasi, beralasan melindungi seseorang, atau untuk menghindari hukuman terhadap satu tindakan. Seorang pembohong adalah orang yang berbohong, yang sebelumnya telah berbohong, atau yang cenderung oleh alam untuk berbohong berulang kali, bahkan ketika tidak diperlukan. Berbohong biasanya digunakan untuk merujuk kepada penipuan dalam komunikasi lisan atau tertulis. Dalam video ini, saya akan membahas bentuk-bentuk kebohongan, sebab-sebab orang berbohong, dan akibat dari kebohongan. Bentuk-bentuk kebohongan. Berdusta dan saksi dusta. Berdusta berarti mengatakan yang tidak benar dengan maksud untuk menyesatkan. Dusta adalah pelanggaran yang paling langsung terhadap kebenaran. Bersaksi dusta berarti berbicara melawan kebenaran untuk menyesatkan seseorang yang mempunyai hak untuk mengetahui kebenaran. Rekayasa atau manipulasi. Rekayasa atau manipulasi berarti menyiasati atau membawa orang lain kepada suatu tujuan yang menguntungkan dirinya sendiri, yang mungkin saja orang lain mendapat kerugian. Rekayasa dan manipulasi itu bersifat mengelabui. Fitnah dan umpatan. Fitnah dan umpatan adalah tindakan yang sangat jahat, sebab yang difitnah tidak hadir untuk membela diri. Fitnah itu berkembang tanpa saringan. Asal Bapak Senang atau ABS. Asal Bapak Senang adalah kata-kata dan sikap yang manis yang dilakukan hanya sekedar untuk menyenangkan atasan, meskipun jauh dari kebenarannya. Kata-kata dan sikap itu hanyalah formalitas belaka. Sebab-sebab orang berbohong. Pertama, orang berbohong hanya sekedar main-main. Orang dapat berbohong hanya karena mau menikmati kesenangan. Orang merasa senang karena orang lain tertipu. Kedua, orang berbohong untuk memperoleh keuntungan tertentu. Para pedagang misalnya dapat berbohong supaya mendapat untung sebesar-besarnya. Ketiga, orang berbohong karena berada dalam situasi tertekan. Kemudian untuk menyelamatkan diri dari situasi tersebut, ia terpaksa harus berbohong. Akibat kebohongan. Bagi diri sendiri, memang terkesan bahwa kebohongan dapat membawa kenikmatan dan keberuntungan tertentu, paling kurang untuk jangka waktu tertentu. Tetapi untuk jangka waktu yang panjang di masa depan, ia akan membawa bencana. Bencana kemerosotan pribadi, karena lama-kelamaan kita akan dikenal sebagai pembohong. Bencana yang lain ialah bahwa kita akan kehilangan kepercayaan diri. Bagi orang yang dibohongi. Orang yang dibohongi tentu saja mendapat gambaran yang salah dan dapat bertindak fatal bagi dirinya dan mungkin saja bagi orang lain. Orang yang dibohongi dapat masuk ke dalam komunikasi dan relasi yang semu dengan yang membohonginya dan mungkin juga dengan orang lain. Bagi masyarakat luas, tindakan penipuan, rekayasa, dan manipulasi dapat merugikan masyarakat luas.
Kebenaran berarti suatu keadaan atau kondisi yang sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Kebenaran juga berarti hal yang sungguh-sungguh benar. Karena itu, kebenaran berkaitan erat dengan kejujuran. Orang jujur berarti orang yang bertindak atas dasar kebenaran. Lawan dari kebenaran adalah kebohongan, dusta, fitnah, tipu muslihat. Dengan perkataan lain, orang dapat memanipulasi kebenaran dengan tipu daya dan fitnah untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam ranah politik misalnya, orang atau kelompok melakukan fitnah terhadap lawan politik dengan memutarbalikkan fakta tentang lawan politiknya. Entah menyangkut suku atau etnis atau ras, agama, bahkan menyangkut urusan yang sangat pribadi seperti urusan keluarga. Dengan memahami nilai ini, kita dapat menghayati serta menjadikannya sebagai suatu gerakan dalam hidup. Kita bisa membohongi orang lain, tetapi hati kecil kita mengakui kebohongan itu.